Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arfa Amalia dengan nomor BP 20.005120. Perkenalkan, nama saya Kanza Amani dengan BP 20.00512057. Nama saya Amalia Putri Genia. Perkenalkan, nama saya Shania Salsabila Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan kegiatan serta proses psikologi yang mendorong tindakan saat kita sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan produk, dan menghabiskan produk tersebut. Konsumen terbagi atas dua macam, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu yaitu ia membeli barang atau jasa, lalu dia menggunakan kepada dirinya sendiri atau keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Yang kedua yaitu konsumen organisasi. Ketika organisasi bisnis, yayasan, lembaga-lembaga lainnya yang membeli produk untuk menjalankan kegiatan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, A. Dimensi perilaku konsumen. Konsumen akan melakukan 3 perilaku dalam pemilihan barang dan jasa. Dimensi tersebut yaitu 1. Bagaimana dia mendapatkan, yang kedua bagaimana dia mengkonsumsi, yang ketiga bagaimana dia menghilangkan sisa konsumsi tersebut. B. Perilaku konsumen di dunia. Disiplin perilaku konsumen tumbuh dan berkembang karena konsumen memiliki kesamaan dan perbedaan perilaku. Mengapa kita harus mempelajari perilaku konsumen? Karena perilaku konsumen dinamis dan menarik juga untuk melindungi konsumen. Perilaku konsumen mempunyai proses keputusan, yaitu pengenalan kebutuhan, mencari informasi, evaluasi alternatif, pembelian, konsumsi, dan evaluasi pasca konsumsi. Selain itu, proses keputusan itu pun dipengaruhi oleh 1. Strategi pemasaran, yaitu perusahaan, pemerintah, organisasi nirbala, dan partai politik. 2. Perbedaan individu, yaitu kebutuhan dan motivasi, kepribadian, konsep diri, pengolahan informasi dan persepsi, proses belajar, pengetahuan, sikap, dan agama. 3. Faktor lingkungan, yaitu budaya, karakteristik demografi, sosial dan ekonomi, keluarga dan rumah tangga, kelompok acuan, situasi konsumen, serta teknologi. Beberapa manfaat mempelajari ilmu perilaku konsumen, yaitu membantu para pemimpin usaha serta memberikan pengetahuan dan teori konsumen. Sasaran dalam mempelajari perilaku konsumen yaitu pemasar atau produsen, menggiat pendidikan dan perlindungan konsumen dan pemerintahan serta anggota legislatif. Kebutuhan dan motivasi. Motivasi dan dorongan muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Motivasi dapat berasal dari dalam diri dan dari luar diri manusia. Motivasi dalam diri yaitu untuk mempertahankan hidup seperti makan, minum, dan sebagainya. Sedangkan dari luar diri merupakan respon dari lingkungan. Teori Maslow mengemukakan 5 kebutuhan manusia yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan rasa aman, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan ego, dan 5. Aktualisasi diri. Konsep elastisitas. Elastisitas yaitu suatu yang menggambarkan derajat kepekaan atau respon dari jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Konsep elastisitas yang umumnya dipakai dalam teori ekonomi mikro yang pertama yaitu elastisitas harga permintaan atau disingkat dengan IHR. Digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan barang itu sendiri. Hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu yang pertama ada tingkat kemudahan barang yang bersangkutan untuk digantikan oleh orang lain. Yang kedua, jangka waktu analisa. Yang ketiga, jangka barang.
harga barang dan jasa tersebut. Elastis silang atau EC. Untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang lain yang berubah, yaitu harga barang yang ada kaitannya dengan barang tersebut yang berupa barang komplementer dan dapat berupa barang substitusi. Rumus untuk menghitung besarnya elastisitas ada dua. Yang pertama, EC sama dengan QX2 dikurang QX1 per setengah dikali buka kurung QX1 ditambah QX2 tutup kurung per buka kurung PY2 dikurang PY1 per setengah buka kurung PY1 ditambah PY2. Yang kedua yaitu EC sama dengan buka kurung delta QX per setengah dikali buka kurung QX1 ditambah QX2 tutup kurung per buka kurung delta PY per setengah dikali buka kurung PY1 ditambah PY2 tutup kurung. Selanjutnya ada elastisitas pendapatan atau EY. Untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari adanya perubahan pendapatan dalam rumus dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, EY sama dengan buka kurung Q2 dikurang Q1 tutup kurung per setengah buka kurung Q1 ditambah Q2 tutup kurung per buka kurung I2 dikurang I1 per setengah buka kurung I1 ditambah I2 tutup kurung. Atau EY sama dengan buka kurung delta Q per setengah buka kurung Q1 ditambah Q2 tutup kurung per buka kurung delta I di per setengah buka kurung I1 ditambah I2 tutup kurung.